Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertemu, di mana di sini Ibu membuat sebuah video pembelajaran, semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian terhadap materi yang akan Ibu sampaikan ya. Kita lanjut saja. Langsung saja ya, kita mulai pelajarannya. Pernahkah kalian menyimak khutbah pada sholat Jumat? Nah, apakah pesan yang sering kali kalian dengar dari khatib yang setiap minggu selalu diulang-ulang? Apa kira-kira? Ya, betul. Khatib senantiasa berpesan dalam khutbahnya, dalam khutbah setiap Jumatnya, agar kita senantiasa meningkatkan takwa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran 6, yaitu hadis tentang takwa. Nah, nantinya setelah mendengarkan video pembelajaran ini, setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian akan dapat mengartikan hadis, menyimpulkan isi kandungan hadis, menjelaskan pengertian takwa, dan semoga suatu saat nanti kalian dapat membedakan antara sifat tawadhu, qanaah, dan wara, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut. Nah, kita seringkali mendengarkan kata takwa, tapi apakah kalian sudah tahu apakah arti dari kata takwa itu sendiri? Nah, untuk mengetahui tentang pengertian dari takwa, marilah bersama-sama kita mempelajari materi hadis tentang takwa. Ini adalah sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi ya. Di sini ada sebuah hadis, Ibu bacakan, silahkan disimak hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya akan menghapusnya, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Oke. Dari hadis yang telah Ibu bacakan tadi, ada beberapa mufradat, kosakata baru yang kita bisa kita pelajari. Yang pertama itu ada an, artinya dari. Kemudian Abi Dzar itu adalah nama sahabat Rasulullah, yaitu Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillah, artinya bertakwalah kepada Allah. Haitsuma kunta, artinya di mana saja kamu berada ya. Nah, kemudian ada lagi wa dan atbi'i artinya iringilah, ikutilah ya. As-sayyi'ata artinya perbuatan yang buruk, dengan apa? Al-hasanah, dengan perbuatan yang baik. Jadi apabila kita telah melakukan perbuatan buruk, maka ikutilah dengan perbuatan baik. Untuk apa? Untuk tamhuha, untuk menghapusnya, menghapus dari perbuatan buruk tadi ya. Lanjut mufradatnya. Wa khaliqi artinya dan bergaullah, dan bersosialisasilah, an-nasa dengan manusia, bi khuluqin dengan akhlak yang hasan, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Nah, sedangkan takwa itu sendiri menurut bahasa artinya adalah patuh, taat, tunduk, menjaga, ataupun takut ya. Nah, jadi rasa takwa itu manusia wajib bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Manusia wajib tunduk kepada Allah, manusia wajib taat kepada Allah, manusia wajib takut kepada Allah atas azab-azab yang akan Allah berikan apabila kita melakukan sebuah kemaksiatan. Nah, jadi takwa artinya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kepatuhan dan ketaatan. Itu secara bahasa arti dari takwa. Nah, jika berbuat kesalahan, segera menyesalinya, mengucapkan istighfar, kemudian berjanji tidak akan mengulangi,
bertaubat ya, dengan taubatan nasuha, dan diiringi dengan perbuatan yang baik. Bertobat kepada Allah ya, sebagai penghapus dari apa-apa kesalahan yang pernah kita lakukan ya. Nah, dari hadis ini kita juga dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil ibrah, yaitu hendaklah berakhlak terpuji dan dalam bergaul dengan siapapun, dengan sesama manusia ya, tanpa pandang bulu, entah dia orang kaya, entah orang miskin, entah beragama Islam ataupun Muslim, maka kita harus berakhlak terpuji dalam pergaulan dengan sesama manusia. Kemudian orang yang bertakwa itu disebut muttaqin. Nah, adapun perilaku orang takwa itu senantiasa tawadu, qanaah, dan wara. Apa arti tawadu, apa arti qanaah, dan apa pula arti wara, nanti kita bahas pada slide selanjutnya ya. Lanjut dulu. Sifat orang yang bertakwa antara lain, yang pertama mendirikan sholat, selalu mendirikan sholat, kemudian menafkahkan rezekinya di jalan Allah, dan yakin akan adanya akhirat atau hari pembalasan. Lanjut ya. Nah, oke. Nah, di antara faidah bagi orang yang bertakwa kepada Allah itu yang pertama, dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari kesusahan dan kesempitan, dilapangkan rezekinya di jalan yang tidak dia sangka-sangka, dimudahkan segala urusannya, dilebur segala kesalahannya, segala dosanya, dan dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia tadi tentang tawadu, qanaah, dan wara sebagai implementasi dari sifat takwa. Apabila orang sudah memiliki 3 sifat ini, yang pertama tawadu, qanaah, dan wara, berarti dia sudah berada di tingkat keimanan, tingkat takwa ya. Nah, tawadu itu artinya adalah merendahkan diri di hadapan orang lain, tidak sombong ya. Merendahkan diri ini artinya rendah hati ya, rendah hati terhadap orang lain, tidak sombong, tidak merasa sombong, tidak merasa takabur. Kemudian qanaah itu artinya menerima apa adanya segala pemberian Allah, artinya selalu bersyukur atas segala yang Allah berikan, entah itu sedikit apalagi banyak, harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qanaah ini merupakan salah satu dari sifat takwa. Kemudian ada lagi artinya wara, artinya bersih dan lurus, tidak ingin dipuji orang lain. Dalam istilah lain, wara ini diartikan sebagai memelihara ya. Jadi memelihara sikap, memelihara cara berpakaian, bagaimana yang disenangi oleh Allah, memelihara sikap dan tidak ingin dipuji oleh manusia, terhindar dari sifatnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Wa khaliqin nas, sambungannya adalah bi khuluqin ya. Oke, nanti pada saat pembelajaran pramuka akan Ibu beri lembar pertanyaan seperti ini. Apabila kalian memperhatikan video ini, insya Allah nanti akan bisa menjawab. Lanjut, berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Jawabannya ya. Ya, betul sekali. Lanjut. Oke, orang yang bertakwa disebut, tadi sudah ada ya, muttaqin, muslim, apa mukhlisin? Iya, jawabannya adalah muttaqin, karena muttaqin itu istilah orang yang bertakwa. Kalau muslimin, orang Islam, istilah untuk orang Islam. Mukhlisin untuk orang-orang yang ikhlas. Lanjut, saya ada pertanyaan. Bi khuluqin artinya dengan akhlak ya. Oke, pertanyaan terakhir, hadis tentang takwa diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dzar, atau Tirmizi? Jawabannya apa tadi ya? Tirmizi ya. Oke, ya benar, alhamdulillah. Demikian pembelajaran pada hari ini, video pembelajaran yang Ibu buat pada hari ini, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.